Katakanlah mencoba tapi dengan niat ya, bukan coba-coba, dengan niat dan dengan tekad serta doa. Jadi anak mendaftar di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah keterima dan anak berangkat ke Madinah Maret 2015. Alhamdulillah kembali lagi di channel ini yang membahas seputar dunia pesantren. Kali ini sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya di mana saya melakukan survei-survei ke pondok pesantren. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka saya harus menemukan ide baru untuk membuat materi tentang dunia pesantren. Dan alhamdulillah ini kita sedang bersama Ustadz Akmal. Beliau akan menemani kita di video kali ini. Kita langsung aja ya, kita berkenalan dengan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Akmalul Rizal, LC. Silakan Ustadz memperkenalkan diri. Tafadhol Ustadz. Baiklah, terima kasih pada Mas Luki yang sudah katakanlah mengundang Ana di channelnya. Ya walaupun saat ini kita ada keterbatasan sehingga hanya bisa ketemu di media seperti ini. Baiklah, perkenalkan Ana akhukum, nama Muhammad Akmalul Rizal, lahir di Riau, Provinsi Riau, dan juga besar di Provinsi Riau. Kemudian pendidikan dari SD juga di sini di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Setelah itu masuk pesantren, juga sama masih di Provinsi Riau, Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang. Lepas dari pesantren, anak kemudian ke Jakarta mendaftar di Ma'hadil Ulum atau yang lebih dikenal dengan Lipia Jakarta. Ketika sedang kuliah di Jakarta, anak mencoba peruntungan ya. Ya katakanlah mencoba tapi dengan niat ya, bukan coba-coba, dengan niat dan dengan tekad serta doa. Jadi anak mendaftar di Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah keterima dan anak berangkat ke Madinah Maret 2015 setelah studi lebih kurang 4 tahun. Ya 4 tahun lebih ya, termasuk proses kedatangan, kepulangan, ijazah, dan selesai alhamdulillah lebih kurang awal 2020 kemarin. Masya Allah. Dan anak di Madinah di Fakultas Syariah. Masya Allah. Ini berarti salah satu alumni pesantren yang alhamdulillah bisa ke Madinah ya Ustadz ya. Ya benar, alhamdulillah. Salah satu universitas yang didambakan sepertinya para santri dan juga mungkin wali santri mungkin. Iya, barangkali saat ini Madinah menjadi tujuan para penuntut ilmu ya, karena faktor biografis, historis ya. Kemudian juga fasilitas barangkali yang disediakan oleh kerajaan Arab Saudi. Kemudian kenapa juga menjadi tujuan santri-santri ya, siapa yang tidak mau ke Madinah ya. Orang harus membayar sekian banyak uang dan hanya bisa barangkali seminggu atau 5 hari di Madinah ya, dalam ya, satu keberangkatan umrah, 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Jadi sementara mahasiswa yang belajar di Madinah yang minimal 4 tahun di Madinah. Dan karena itu juga beasiswa dari kerajaan Arab Saudi.
juga akan memudahkan bagi santri dan orang tua dari segi pembiayaan, sehingga memang bisa fokus belajar tanpa terganggu oleh pemikiran-pemikiran yang lain. Barangkali itu Mas Luki. Masya Allah nih, informasinya lengkap sekali. Kepanjangan ya, seperti ceramah ya. Oh, nggak apa-apa Ustadz, ini memang harus. Karena katanya LC itu ketika ditanya Ustaz, LC itu apa? Iya. Ya kalau kita jawab secara resmi, LC ya license. License itu artinya izin ya. Memang artinya izin mengajar, diberikan izin mengajar. Tapi kalau Anda katakan LC ya langsung ceramah ya, atau lama ceramah gitu. Sekarang Ya, mungkin kita tarik ke belakang nih Ustadz. Backgroundnya apa? baik. Atau perjuangan menuju Madinah gitu ya Ustadz ya. Ya, Ustadz berarti selepas SD langsung pesantren di tingkat SMP. ya. Masya Allah. Berarti 6 tahun ya Ustadz di pesantren ya? 6 tahun plus 1 tahun, artinya 7 tahun. Oh iya 7 tahun ya. Ada pengabdian ya Ya, Ustadz ya. ya. Tradisi pesantren di Indonesia ada 1 tahun pengabdian. Masya Allah. Di At-Tawalib tadi ya? Tawalib. Ya, Darun Nahdah Ini Tawalib dia. Darun Nahdah Tawalib di Bangkinang. di Bangkinang, Kabupaten Kampar, di Provinsi Riau. Nah ini Ustadz, dulu waktu memutuskan mau masuk ke pesantren, ini dari diri sendiri atau mungkin ada arahan dari orang tua nih Ustadz? Eh ya, baiklah, ketika anak tamat SD, tentu di usia itu kita belum memiliki kepribadian yang kuat ya, walaupun pasti sudah memiliki muyul atau kecondongan-kecondongan. Maka hampir anak katakan uh, mustahil ya kalau ada anak di usia itu memilih sesuatu tanpa arahan dari orang tua. Oh iya, iya. Tapi di saat yang sama bukan berarti orang tua itu segala-galanya, karena ya buktinya ada juga orang tua yang begitu keras memaksa atau menyarankan, mengarahkan anaknya ke pesantren, lantas anaknya juga tidak mau, Hmm, enggan masuk pesantren, atau bahkan yang dipaksa sama sekali masuk pesantren akhirnya juga tidak niat ya, dan itu berefek dalam pembelajarannya di pesantren. Adapun anak sendiri pribadi itu alhamdulillah Allah berikan taufik, sejalan ya. Anak alhamdulillah juga senang masuk pesantren, dan orang tua juga sangat-sangat mendukung dan mengarahkan untuk masuk pesantren. Ya walaupun sebetulnya orang tua anak tidak basic agamis yang fanatik ya. Ya orang tua anak ayah juga pegawai negeri di sini di Pemda Kabupaten Kampar, ibu anak juga guru di SMP negeri Kampar. Jadi ya mereka tidak, ya katakan bukan ustadz atau ustazah dan begitu ya. Sehingga kakak pertama anak itu sekolah di SMP. Kemudian di giliran anak, ya mereka justru semangat gitu ingin mengantar anak ke pesantren, dan itu niat dari ibu anak sendiri. Akhirnya beliau hafizahullah mengungkapkan bahwa dia kepingin anak laki-laki yang besar anak itu masuk pesantren belajar agama, ya karena ya anak laki-laki yang besar itu ya akan berperan ya dalam keluarga, terutama membimbing adik-adik dan seterusnya. Dan dia juga katakan dahulu kakek ibu ana itu seorang guru, atau di sini kita menyebutnya Buya ya. Beliau bernama Buya Muhammad Syafi'i, Masya Allah. punya pengajian katakanlah seperti surau ya, di tradisi masyarakat Kampar dan juga Minangkabau. Ada surau tempat beliau mengajar ya, dari pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai malam. Hampir seperti pesantren tapi tidak berasrama atau tidak ada lembaga seperti itu, tapi punya surau yang beliau mengajar di situ. Dan katanya
di anak dari kakek itu perempuan semua, jadi tidak ada yang jadi buya. Iya. Kemudian di cucunya dari 3 putrinya ini, nenek-nenek anak juga tidak ada anak-anaknya yang menjadi seorang guru agama atau belajar agama secara mendalam, sehingga dia berharap ada anak ya barangkali bisa melanjutkan itu. Dan alhamdulillah ya, satu pengalaman ketika pertama kali ana khutbah Idul Fitri ketika masih di pesantren Nah, di kampung ana di Air Tiris, nama kotanya Air Tiris, kota kelahiran ibu ana. Nah, sebagian warga yang tahu sejarah mereka mengatakan inilah cucu Datuk Muhammad Syafi'i katanya. oh, Jadi kalau dari ana memang dua-duanya ada. Alhamdulillah ana juga senang masuk pesantren dan orang tua juga sangat mendukung. oh ya, berarti dari anaknya ada keinginan, dari orang tua juga memang mengarah Ya, ya Ustadz ya. dan itu yang paling ideal ya. Yang paling ideal karena pengalaman juga ana mengalami dan melihat kadang-kadang ketika dipaksa memang anak-anak itu ketika masuk pesantren kalau memang tidak niat dan ya tidak keinginannya, ya kadang efeknya juga tidak begitu baik ya. Jadi kalau bisa memang masuk pesantren itu tidak tiba-tiba ya, ketika anak sudah besar gitu, sudah kelas 6 SD baru disuruh masuk pesantren, barangkali dia juga tidak minat karena teman-temannya, faktor sosial Ya. yang mempengaruhinya. Jadi kalau bisa dari kecil sudah didekatkan dengan agama, diajak ke pengajian, diajak ketemu para ustadz, ketemu para ulama, kiai, para buya, sehingga dia juga ada kekaguman, dan kekaguman itu sesuatu yang harus dimunculkan. Jadi karena kekaguman lah anak-anak itu nanti akan mencontoh. Bahkan itu bisa direncanakan bahwa kita ajak dia ke orang-orang yang memang karismatik ya. Seperti dulu para sahabat itu sengaja anak-anak ini disuruh ketemu Rasulullah supaya dia kagum dan ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga barangkali kalau sudah diproses seperti itu, ketika sudah akhir sekolah dasar SD, mungkin dengan mudah kamu nak masuk pesantren ya. Barangkali dia tanpa diminta juga pengen masuk pesantren ya. Ada semangat.